wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang sejuk ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keafiatan yang sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat sering salam tak lupa kita aturkan kepada baginda kita, tauladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya menjadi umat yang senantiasa istiqomah, komitmen, konsisten, senantiasa menghidupkan daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang akan menyampaikan kuliah subuh pada pagi ini, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz kita, guru kita, yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Mardani SAG. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada Ustadz. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi la nuhsi sana'an alaihi kama asna ala nafsih. Falahul hamdu hatta yarda, walahul hamdu idza radiya, walahul hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina syafi'ina Muhammadin bi'adadi man shalla wa sallama wa baraka alaih, wa bi'adadi man lam yusalli wa lam yusallim wa lam yubarik alaih, kama yanbaghi salatu wassalam wal barakatu alaihi wa ala alihi. Amma ba'du. Para bapak dan ibu jamaah dan pengurus Masjid Jami Al-Furqan Sumur Batu Kemayoran yang saya cintai, yang mudah-mudahan semua juga mencintai saya sebagaimana saya mencintai saudaraku semuanya. Dan pertemuan kita mudah-mudahan bukan hanya saling cinta di sini, tapi sampai ke surga nanti bersama-sama. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah, pertemuan yang baik adalah pertemuan yang dilandasi karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Nanti kalau saudara-saudaraku sudah sampai surga semua, ya, tolong cari kawannya, ya, cari saya, ya. Mudah-mudahan ketemu di salah satu surga yang 8 pintu itu, ya. Kalau nggak ketemu juga di surga, cari ke neraka. Siapa tahu saya ada di neraka, ya. Nah, kalau ternyata saudaraku ketemu sama saya di neraka, tolong saya, ya. Sebaliknya, kalau saya duluan nyampe surga, ya, nanti saya juga akan cari saudara-saudaraku ini, ya. Makanya saya liatin mukanya satu-satu, ya. Pasti yang saya cari yang saya kenal duluan, gitu ya. Kalau yang saya kagak kenal ya susah juga. Ya, mudah-mudahan ketemu di surga. Amin. Kalau nggak ketemu, insya Allah saya janji, kalau Allah kasih saya masuk surga lebih dulu, ya, insya Allah saya cari sampai ke neraka. Kalau ketemu, insya Allah akan saya tolongin. Itulah apa yang disebut, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara, ya. Orang-orang kafir itu berhayal, coba dia jadi orang Islam. Kalau jadi orang Islam, dia dapat syafaat dari Al-Quran, dia dapat syafaat dari puasa Ramadan, dia dapat syafaat dari para alim ulama, bahkan dia dapat syafaat dari para shodiqnya, kawan-kawan setianya. Ya, bukan sekedar besti yang kata orang sekarang gitu ya.
Jadi kata Al-Quran itu, wala sadiqin hamim wala syafi'i yuta'. Orang-orang yang di neraka itu, terutama yang kafir, ngeledek orang-orang Islam. Ya, mereka bertanya, ente Islam? Iya. Kok ente masuk ke neraka? Tahu deh. Perasaan rumah ente deket Masjid Al-Furqan? Iya. Kok ente masuk neraka? Mendingan aneh. Aneh mah wajar masuk neraka. Orang aneh enggak percaya sama Allah, orang aneh enggak menjalankan perintah-perintahnya, larangannya langgar-langgar, ente gitu ya. Tapi lambat maupun namun pasti, sedikit demi sedikit, semua orang Islam akhirnya yang hatinya di dalamnya ada min misqala dzarratin min iman, walau iman cuma sekedar zarrah, seberat zarrah, akhirnya masuk ke dalam surga. Di antara yang masuk ke dalam surga adalah orang yang dimasukkan surga oleh kawan sodiknya. Jadi kawan sodik itu siapa? Kawan yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Nih makanya kalau sholat jamaah ya, yang lempeng, yang lurus ya, ilsaqul manakib bil manakib, bahu ketemu dengan bahu. Kalau bahu enggak ketemu, jangan injek-injekan kaki gitu ya. Nah kalau bahu sudah ketemu bahu, kakinya lempeng saling ketemu, nah insya Allah hatinya ketemu sampai akhirat. Amin ya rabbal. Hadirin yang rahmati Allah, berterima kasih kepada Allah dan kepada Rasulullah. Alhamdulillah wasyukru lillah ala ni'matil Islam. Kenapa? Islam ini nikmat yang paling nikmat, enak yang paling enak ya, lezat yang paling lezat, yaitu nikmat Islam ini. Kata siapa itu? Kata siapa? Islam itu nikmat yang paling nikmat, kelezatan yang paling lezat, keenakan yang paling enak. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kata Pak RT. Iya, Pak RT yang beri. Kata Pak Ustadz. Bukan kata saya. Itu kata Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi kalau Allah yang ngomong udah pasti paling benar. Ada beberapa level kebenaran. Ada kebenaran panca indera, mata, telinga, tangan, ya, rasa, lidah, itu panca indera. Bener nggak tuh? Bener. Cuma terbatas. Mata terbatas. Ya. Mata ini nggak boleh dijadikan pedoman kebenaran. Kenapa? Bisa bener, bisa salah. Coba bintang di langit itu besar atau kecil? Kecil. Kata siapa? Kata mata bintang di langit itu kecil. Makanya lagunya bintang kecil. Padahal menurut kebenaran yang di atas panca indera, yaitu kebenaran logika, bintang itu besar. Kata logika mata, bintang tuh besar. Kata mata, kecil. Ya, makanya kita nggak boleh berpedoman kepada mata. Logika lebih top. Nah, makanya kita disuruh berakal. Afala taqilun. Ayo kita menggunakan akal. Nah, akal ini bisa benar. Kenapa? Dicipta oleh yang maha benar. Tetapi bisa salah. Karena apa? Karena akal bukan yang maha benar. Nah, benarnya akal itu biasanya sesuai dengan benarnya ilmu. Nah, ilmu pengetahuan manusia beda dengan pengetahuan Allah yang maha benar. Kalau pengetahuan manusia itu benarnya pada saat ini dan pada saat itu. Pada saat yang lain belum tentu. Contoh, dulu pada zaman Presiden Soeharto, wah sedang jaya-jayanya, wah pada ribut sakit hati. Gile Pak Harto galak, kagak enak. Wah, kagak enak. Sekarang
wah enakan zamanku. Apa katanya? Ya, enak zamanku toh. Wah, piye kabare? Wah gitu katanya. Jadi itu kebenaran apa namanya? Kebenaran logika. Besok belum tentu. Sekarang, wah sama. Ada yang bilang enakan sekarang, ada yang bilang oh enakan kemarin. Itu kebenaran logika. Kebenaran yang juga tidak boleh dijadikan standar utama. Hanya standar pendukung saja. Kenapa? Ada kebenaran di atas kebenaran logika. Apa? Kebenaran rasa. Kebenaran rasa. Makanya Mas Habi itu bikin lagu Rasa Cinta. Wah katanya itu ya. Rasa. Kalau udah rasa beda. Beda nggak kira-kira? Beda kalau udah rasa. Contoh kata Imam Ghazali ya. Subhanallah. Itu kalau udah rasa, hadirin, ada anak muda udah berumur tapi belum kawin-kawin juga, Masya Allah. Ada nggak orangnya begitu? Atau duda udah kelamaan jadi duda kagak kawin-kawin, akhirnya apa? Mimpi apa? Mimpi basah. Waduh, waktu mimpi basah itu namanya lagi mimpi berasa bener. Emang berasa bener. Pas bangun tidur ternyata ya cuman. Nah, kebenaran rasa lebih enak, lebih dahsyat daripada kebenaran logika. Tetapi ternyata oh cuma mimpi. Coba ada orang lakinya tinggi, bininya pendek, kayak angka 10. Ada nggak itu? Ada. Lu kagak ngeliat, oh lu belum tahu rasanya. Begitu, memang rasa itu luar biasa. Jadi kebenaran rasa, cita rasa. Orang kalau pengen makan sayur gabus pucung, hadirin, dari Sumur Batu sampai kemana? Sampai ke Bekasi diparanin. Kenapa? Pengen ngerasain cita rasanya. Nah, tapi ada satu kebenaran mutlak yang tidak bisa dikalahkan dengan kebenaran apapun, yaitu kebenaran wahyu Allah Subhanahu. Kata Allah, nikmat yang paling nikmat, enak yang paling enak, lezat yang paling lezat adalah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Enak gak jadi orang Islam? Nah, berarti belum connect nih. Ya. Jadi kalau belum connect antara rasa dengan Islam, harus masuk bengkel. Berarti rusak. Wah. Ada yang putus di kabel gitu ya. Itu hadirin nikmat luar biasa. Maaf, saya pernah ngajak masuk Islam kawan saya. Ya, ayo masuk Islam. Nggak bisa tat. Kok tat ngapa? Emang udah dari sononya. Kenapa? Tapi kan lu punya akal. Nggak bisa. Lu juga kan emak lu Islam, bapak lu Islam, engkong lu Islam, nyawa lu Islam. Coba kalau kayak gua, lu juga pasti jadi kayak agama gua juga. Nggak begitu bang. Kan kita dikasih akal, dikasih rasa, dikasih panca indera, dan dikasih pedoman, diturunkan kitab-kitab suci, diutus para nabi. Oh nggak bisa. Emang dari sononya. Emang udah ditakdirkan dari sononya. Lu juga kalau emak lu dulu agamanya anu, lu jadi beragama anu. Lu sekarang jadi Islam karena emak bapak lu Islam. Bener apa bener tuh? Bener juga ya. Makanya kita terima kasih sama Allah, untung emak bapak gua Islam. Alhamdulillah. Ini kalau saya buat personifikasi saudara kembar. Artinya saudara kembar, bapaknya sama, emaknya sama. Wah, dua saudara kembar. Satu namanya Mat Bimbang, yang satu namanya Iman Yakin. Bapaknya sama, emaknya cuma hobi beda, tampilan beda, kehidupan gaya beda.
semuanya beda. Di mana? Kalau Mat Bimbang ini hobinya keluar masuk penjara. Wah. Ke masjid bukannya sholat, nyolong sendal. Wah, Masya Allah. Dan seterusnya deh. Ada yang nyolong sepatu, nyolong motor, pokoknya nyolong deh. Wah. Ketangkep, digebugin, masuk penjara, keluar, begitu lagi. Hobi begitu. Masya Allah. Kalau iman yakin, beda. 180 derajat. Wah, sukses, idola. Pokoknya dia menjadi orang yang boleh dibilang impian. Wah, para pemuda. Wah. Suatu saat ada yang nanya, Mat Bimbang, ente kenapa sih? Kok hobi bener keluar masuk penjara? Wah. Kata Mat Bimbang, ini gara-gara bapak saya. Kenapa ya bapak ente? Bapak saya bego, goblok, penjudi, pemabuk, pemalas, pengangguran. Kalau pulang ke rumah mulut bau alkohol, berantem sama emak, emak digebugin, emak jerit-jerit, nangis-nangis. Mana mungkin Mat Bimbang jadi orang sukses sementara bapaknya seperti itu. Emang udah suratan takdir, emang udah garis tangannya Mat Bimbang jadi orang yang bimbang seperti ini. Waduh, bener gak tuh Mat Bimbang? Ada yang bapaknya kayak gitu. Tapi Iman Yakin ditanya, Pak Iman Yakin, apa resep kunci sukses bapak? Kata Iman Yakin, sama. Ini semua gara-gara bapak saya. Oh, kenapa? Bapak saya bodoh, bapak saya pemalas, bapak saya penjudi, bapak saya pemabuk. Kalau pulang ke rumah mulutnya bau alkohol, berantem sama emak saya dipukuli, emak saya menangis, dan saya bertekad saya tidak akan pernah mau mengikuti pola hidup yang tidak baik seperti itu. Dan alhamdulillah, alhamdulillah, Allah berhasil mengangkat saya berbeda dari kehidupan orang tua saya. Coba, dua saudara kembar, emaknya sama, bapaknya sama, tapi hasilnya beda. Sama nih, ada yang dilahirkan bapak emaknya Islam, anaknya jadi orang Islam. Ada juga emak bapaknya orang yang tidak Islam, tapi dia lahir menjadi orang Islam. Ada lagi orang yang dilahirkan emak bapaknya Islam, dia menjadi orang kafir. Itu tidak beda dengan Mat Bimbang dan Iman Yakin. Saya berharap di sini mudah-mudahan jadi Iman Yakin semuanya. Dan tidak ada Mat Bimbang, hadirin. Mat Bimbang ini taunya apa? Mat Bimbang ini taunya kebenaran panca indera, tidak tahu kebenaran logika, tidak tahu kebenaran rasa, tidak tahu kebenaran firman Allah Subhanahu. Wah, coba. Mat Bimbang ini taunya, hadirin, enak itu sorga dunia. Padahal dunia itu sorganya apa sih? Kawin, makan, itu. Coba, kawin enak apa enggak? Kalau bujangan mah belum tahu, lo belum tahu lo. Apalagi duda udah lupa. Wah, mana dudanya? Ya. Sian banget, kawin bang, la ilaha illallah. Hah? Sama perempuan sama kebo, la ilaha illallah. Ya. Nih, itu kata Mat Bimbang. Makanya kenapa ada orang duda itu bertahan gitu ya, karena kenikmatan kawin itu walaupun nikmat tapi punya kelemahan. Sebelum dan sesudah kawin penuh perjuangan dan pengorbanan. Betul nggak betul? Tuh sebelum kawin berkorban dulu, tuh berjuang dulu, kerja, ngumpulin duit, nyari kerjaan yang rada-rada bonafit,
supaya dapat bininya juga yang rada-rada bonafit. Kalau kerjanya asal-asalan, nanti dapat bininya juga yang asal-asalan. Wah, luar biasa. Tuh, udah ngumpulin duit, kerja. Wah, baru udah bisa kawin. Nah, kawin enaknya berapa? 5 detik. Wah, ya duda mau kemana? Woi, jangan tersinggung dong bang. Ya, duda, ya, duda lagi deh. Maaf ya duda ya. Kenalin muka gua ntar ya, sama-sama insya Allah. Hadirin, itu nikmatnya kawin cuma 5 detik. Tuh. Kapan? Tuh waktu keluar lagi, sampai begitu tuh, segitu. Abis itu udah nggak enak. Apa? Waktu bini mulai yang namanya hamil muda, dia ngidam, susah deh laki. Ntar habis ngidam, periksa dokter, kata dokter ini harus disesar. Alhamdulillah. Ntar udah lahir, itu anak juga ngurusinnya lama lagi. Ya, sekolah TK, sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah. Habis kuliah nyari kerja, habis nyari kerja punya anak, punya cucu, wah, akhirnya direpotin lagi. Tuh liatin, nikah itu, kawin itu, panca indera itu merasakannya nikmat, tetapi kenikmatan kawin itu bukan hakiki. Kenapa? Nikmatnya sebentar, enggak enaknya sepanjang. Coba, punya anak cuma satu padahal nyekolahinnya, ngapain lagi? Nyekolahinnya, terus ngerjanya dan seterusnya. Lah itu subhanallah berat rasanya, apalagi yang anaknya 9. Masya Allah, berat nggak kira-kira? Berat. Makanya enaknya sedikit, enggak enaknya makan sama. Makan enak apa enggak? Apalagi kalau habis buka puasa. Kalau lagi puasa enak nggak tuh makan? Tapi makan itu sebelumnya juga ada susah, sesudah makan juga susah. Contoh, sekarang ini di akhir zaman banyak orang yang mati karena kekenyangan makan. Kalau zaman dulu orang mati kelaparan. Kalau zaman sekarang matinya kebanyakan, kebanyakan makan. Kolesterol itu apa? Kebanyakan makan. Darah tinggi, apa itu? Kebanyakan makan. Jantung, apa itu? Kebanyakan makan. Kenapa orang umurnya sekarang nggak sampai 60, 70? Padahal jatahnya dikasih sama Allah 60, 70. Umur 30 mati, 40 mati. Kekenyangan makan, kebanyakan makan. Maka katakan Nabi, sumu tasihhu. Berpuasalah kamu sehat. Jadi siapa yang pengen sehat coba berpuasa. Itu makan hadirin. Kalau kita makan pertama lagi buka puasa sepiring mentung, masuk nggak itu? Enak nggak itu? Enak banget. Kalau udah sepiring mentung masuk, kita nambah sepiring mentung lagi, rasanya beda nggak piring pertama sama yang kedua? Enakan yang mana? Kalau udah nambah sepiring mentung, nambah lagi sepiring lagi, enak nggak? Muntah. Itu enaknya dunia tuh cuman segitu. Makanya kata Allah, enak yang paling enak adalah Islam. Mari jadi orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam. Nah, kita kalau disuruh masuk, kita di dalam apa di luar? Aduh, lagi-lagi. Kita kalau disuruh masuk, kita udah di dalam apa masih di luar? Pak, masuk Pak, masuk. Ya di luar. Masa orang di dalam suruh masuk? Kalau yang di dalam disuruh maju. Ya, maju. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah. Orang yang sudah percaya kepada Allah dan Rasulullah, masuk. Masuk apa? Masuk Islam.
Kristen masuk Islam, Hindu masuklah Islam, Buddha masuklah Islam, Katolik masuklah Islam. Kenapa? Tidak ada kebahagiaan kecuali dalam Islam. Ya. Siapapun itu, kalau dia tidak merasakan Islam, tidak akan bahagia. Sudah pasti. Kenapa? Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Makanya nih, yang denger nih, yang agama aja belum Islam, melalui mimbar ini, ayo saya ajak, masuklah ke dalam Islam. Kenapa? Karena tidak ada kebahagiaan selain dalam Islam. Di luar Islam, kebahagiaan mat bimbang semuanya. Semuanya kebahagiaan mat bimbang. Ya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, udah setengah 6 lewat ya. Udah pada ngeliatin jam padahal nggak bawa jam ya. Ya, saya rasa yang terpenting mari kita bertekad supaya puasa kita full. Dan mudah-mudahan tadarus kita full. Minta maaf tadi sama Duda ya. Tolong sampein salam, kesian banget dia kesel kayaknya sama saya ya. Minta maaf sama semua Duda yang ada di sini ya. Ya, minta maaf. Dengerin, di awal kan saya udah bilang, liatin muka saya. Nanti saya liatin muka Bapak ya. Pertemuan yang baik adalah pertemuan yang karena Allah. Berjumpa berpisah karena Allah. Nanti kalau udah nyampe surga duluan, cari teman kita, termasuk saya cari. Kalau nggak ketemu, cari di neraka gitu ya. Dan tolongin. Dan itu yang menyebabkan tamanni orang-orang kafir ya. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu bertamanni, berhayal, coba dia jadi orang Islam. Hadirin, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf lahir dan batin, luar dalam, seluas yang mungkin Bapak dan Ibu bisa berikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa alhimna rusyda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad.